Halo semuanya, perkenalkan saya Rizky Safarel dengan NIM 2290250056. Saya berasal dari program studi pendidikan sosiologi. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas suatu topik yang sangat dekat dengan kehidupan kita, yaitu pentingnya penggunaan bahasa baku dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa adalah alat yang digunakan oleh kelompok sosial untuk melakukan proses komunikasi, interaksi, dan identitas diri. Bahasa dijadikan sarana utama bagi manusia untuk menyampaikan makna, baik melalui bentuk bahasa lisan maupun isyarat tangan, serta dapat pula diwujudkan dalam bentuk tulisan. Dalam konteks tertentu, kita perlu menggunakan bahasa baku, yaitu bahasa yang mengikuti kaidah atau aturan yang berlaku dalam bahasa Indonesia. Bahasa baku adalah bentuk standar dari suatu bahasa yang digunakan dalam situasi formal dan resmi. Bahasa baku mencakup tata bahasa, kosakata, ejaan, dan pelafalan yang disepakati dan diterima secara luas oleh penutur bahasa tersebut. Penggunaan bahasa baku bertujuan untuk memastikan komunikasi yang jelas, efektif, dan bebas dari kesalahpahaman. Bahasa baku sering digunakan dalam konteks pendidikan, pemerintahan, media massa, dan dokumen resmi untuk menciptakan konsistensi dan kejelasan dalam penyampaian informasi. Penggunaan bahasa baku mencerminkan sikap profesional dan sopan, serta memudahkan interaksi di berbagai konteks, baik formal maupun informal. Kenapa penggunaan bahasa baku penting dalam kehidupan sehari-hari? Penggunaan bahasa baku dalam kehidupan sehari-hari penting untuk membantu menciptakan komunikasi yang jelas, efektif, dan bebas dari kesalahpahaman. Memahami dan menerapkan bahasa baku adalah penting untuk membangun hubungan yang baik dan berkomunikasi dengan baik dalam masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, pemilihan kata-kata baku sangat penting karena dapat mempengaruhi cara orang lain memandang dan memahami kita. Adapun contoh dan perbedaannya. Bahasa baku dan tidak baku memiliki perbedaan yang cukup jelas, baik dari segi kaidah penggunaan maupun konteks pemakaiannya. Bahasa baku digunakan dalam situasi resmi seperti pendidikan, pemerintahan, penulisan karya ilmiah, atau komunikasi formal lainnya. Bahasa baku mengikuti aturan tata bahasa dan ejaan sesuai pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEBI. Sebaliknya, bahasa tidak baku digunakan dalam situasi santai dan informal, misalnya saat berbicara dengan teman, keluarga, atau di media sosial. Dalam percakapan sehari-hari, bentuk bahasa tidak baku sering muncul karena kebiasaan masyarakat untuk menyingkat atau mempermudah pengucapan kata. Contohnya, seperti kata enggak dan enggak, yang merupakan bentuk tidak baku dari kata tidak. Begitu pula kata gimana, seharusnya bagaimana, dan kata ngerti menjadi mengerti. Perbedaan lain dapat dilihat dari kalimat seperti kamu udah makan belum, yang jika menggunakan bahasa baku akan menjadi apakah kamu sudah makan? Lalu ada kalimat boleh nggak saya ikut yang merupakan bahasa tidak baku. Lalu bahasa bakunya itu bolehkah saya ikut? Nah, agar terdengar lebih sopan dan sesuai dengan kaidah bahasa, maka penting sekali untuk memahami penggunaan bahasa baku dalam kehidupan sehari-hari. Perbedaan antara bahasa baku dan tidak baku juga terlihat dari aspek tujuan dan konteks penggunaannya. Bahasa baku bertujuan untuk menjaga kejelasan, kesopanan, dan profesionalisme dalam berkomunikasi. Sedangkan bahasa tidak baku lebih menonjolkan keakraban, kehangatan, dan kedekatan antara pembicara. Dengan demikian, keduanya memiliki fungsi yang berbeda, namun sama-sama penting dalam kehidupan sosial. Bahasa baku digunakan ketika menulis surat resmi, seperti laporan atau karya tulis ilmiah. Sementara bahasa tidak baku wajar digunakan dalam percakapan santai sepanjang tetap memperhatikan kesopanan. Dari berbagai contoh tersebut, dapat dipahami bahwa penggunaan bahasa harus disesuaikan dengan situasi dan lawan bicara, agar pesan tersampaikan secara efektif. Bahasa baku membantu menciptakan komunikasi yang jelas dan terarah. Penggunaan bahasa baku tidak hanya mencerminkan kesopanan dan kecerdasan berbahasa,
tetapi juga membantu menciptakan komunikasi yang jelas, efektif, dan bebas dari kesalahpahaman. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.